Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Zafran Syaira. So, di konten kita kali ini kita akan membahas mengenai teori sastra. Langsung saja kita ke videonya. Sebelum kita lanjut ke apa itu teori sastra, mari kita bahas terlebih dahulu tentang 3 aspek karya sastra, yakni sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu, seperti mempelajari ciri-ciri karya sastra pada masa tertentu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Kritik sastra. Kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra dengan cara menilai dan mempertimbangkan karya sastra tersebut. Kritik sastra berfungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Nah, biasanya kritik sastra dihasilkan oleh kritikus sastra. Nah, apa itu teori sastra? Kata teori sastra itu sendiri terbagi menjadi 2 kata, yang ini kata teori dan kata sastra. Teori adalah cara, pendapat, dan aturan melakukan sesuatu. Secara umum, teori adalah suatu konsep aturan yang mengindikasikan adanya suatu hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita dalam memahami suatu fenomena. Adapun tujuan dari teori adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Nah, selanjutnya kata sastra berasal dari kata susastra yang berarti tulisan yang baik. Karena terjadi erosi bahasa, maka orang lazim menyebutnya dengan kata sastra. Sastra berasal dari kata Sanskerta, yakni kata sas dan tra. Kata sas berarti mengajar, memberi petunjuk dan instruksi, sementara kata tra berarti sarana dan alat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori sastra adalah suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar sastra, baik itu sifat, struktur, dan jenis karya sastra itu sendiri. Nah, ketiga aspek karya sastra tadi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika kita ingin mengetahui tentang sejarah sastra, kita juga harus mengetahui tentang kritik sastra dan teori sastranya, dan begitu juga sebaliknya. Mengapa kita harus mempelajari teori sastra? Nah, dengan kita mempelajari teori sastra, itu berarti juga kita menelusuri ilmu pengetahuan dalam bentuk pemikiran yang telah direalisasikan oleh pengarang kepada karya-karyanya. Kita juga dapat memperoleh wawasan, ide-ide, dan pemikiran-pemikiran tentang dunia dan realitas dari gambaran-gambaran yang telah dibuat oleh pengarang. Bahkan, kritik sosial, politik, dan hukum yang terdapat pada suatu sastra dapat membantu kita dalam mengambil keputusan dalam transisi kehidupan politik, sosial, dan hukum. Selain dari manfaat yang tadi, ada juga beberapa manfaat lagi dari kita belajar sastra. Antara lain, membuka sudut pandang dan pikiran dengan wawasan yang luas. Nah, dengan sastra, itu akan membuka mata kita dan membuat kita melihat dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Karena sastra dapat memperluas pikiran kita. Melalui sastra juga, kita pun dapat mempelajari banyak sudut pandang dari setiap orang. Serasa hidup di setiap zaman. Sastra merupakan sebuah lompatan ke masa lalu. Oleh karena itu, sejarah dan sastra saling terkait. Dinamika kehidupan manusia bergerak dalam lintas waktu yang unik, dengan hasil peradaban mereka masing-masing. Karya sastra akan terus lahir di setiap zamannya dan setiap tempat. Membangun kemampuan berpikir kritis dan menghargai perbedaan. Dengan kita banyak membaca karya sastra, itu dapat memperluas keterampilan-keterampilan kita. Hingga akhirnya kita mulai melihat sebuah kalimat secara lebih detail, hingga kita bisa sampai pada titik membuat suatu kesimpulan. Berpikir kritis pun belajar menerima perbedaan tanpa membohongi identitas diri sendiri. Sehingga melalui pemikiran yang terbuka, sastra dapat membuat seseorang menghargai perbedaan.
meningkatkan kemampuan menulis. Banyak sekali dari para penulis, penyair, ataupun penulis naskah menggunakan sastra untuk mengembangkan tulisan mereka. Sehingga ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa seorang penulis yang baik pastilah seorang pembaca yang baik. Terakhir, memberikan informasi. Sastra berfungsi sebagai basis informasi yang sangat besar. Beberapa tulisan lama yang mengisahkan kisah evolusi manusia dan kisah kehidupan manusia pada masa itu telah banyak membantu umat manusia. Dengan demikian, sastra selalu berfungsi sebagai sumber informasi yang otentik. Baik, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan jangan sungkan untuk didiskusikan bersama di kolom komentar. Semoga materi ini bermanfaat. Saya M. Zafran Syairah pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.